Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya'allahu la yasukul khaira illallah. Bismillahi masya'allahu la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya'allahu ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masya'allahu la hawla wala quwwata illa billah. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin imamil muttaqin Muhammad bin Abdillah la nabiyya wa la rasula ba'da wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaya atau miskin, pejabat atau rakyat, jenderal atau kompral, dokter atau pasien, rajin sholat atau tekun teler, kalau sampai saatnya mesti berangkat berbalik dia lahat dalam kubur, yang dibawa ke sana tidak ada apa-apa, tangan kosong, dan bungkusnya orang mati adalah kain kafan, kain yang tidak berharga, apa hendak dikata, itulah kenyataannya. Makanya Pak Buluta Khadijah Baidina semua Allah Ta'ala riwutun dan malasan Una Fatimah, oh Fatimah iya ini bawangnya apa Pak Masiri kaya kau sampaikan apa karena aku mandi apa itu Umi nah sebagai saya adik mati karena engkau tuh suruh benak Pak untuk didapati jadikan salah satu pembungkus tubuhku ini suruh benar kita aja ya Rob tabaruk namanya berkah. Saya masih melihat dulu di Makkah tahun-tahun 90-an orang sengaja belikan kafan satu piece dia rendam bersama di bawah. Coba tanya itu orang-orang yang pernah haji tahun 90-an. Saya yakin naik tamu biaya itu malam kita nah rendam bersama lalu dia jemur di belakang masjid kemudian dia gulung nah ujung nih nanti tawafal agak kataran persiapan pembungkusnya ketika dia meninggal. Kuma kada gimana saya dipis megalanda bani na pancagi oleh-oleh turun lisui bagungkan turun yang kali sampusana na sa jika aga oleh-oleh itu na sa kayo talo meter pamacong mo kuita itu dulu tapi mana ada sekarang menitip kayak kapan ada yang ibu titipkan yang disabit nomor 17 Flower, Kenzo, White Demon, Nivea, Krim 21, Boss, Hinderi. Yang dipesankan itu, mana ada yang kafan? Nggak ada. Orang-orang dulu kayak kafan. Ya Allah ya Rabb. Mari mempersiapkan dengan karena mau tidak mau pasti kita menyusul sama almarhumah Ibu Haja Andi Nur Santi Pajalani. Mau tidak mau pasti menyusul. Sebelum kita lahir di dunia ini Allah telah tentukan rezeki, jodoh, umur. Ketentuan itu namanya qada. Qada itu bisa berubah. Jadi rezeki, jodoh, umur bisa berubah. Yang tidak bisa berubah adalah ajal. Jadi lain umur, lain ajal. Yang dipakai duduk ibu bapak sekarang itu namanya umur. Bukan dapat tentu suami, nah kewadimu berubah. La yaradul qada illa doa. Tidak ada yang berubah ketentuan kecuali doa. Dan dia tuh umur bisa berubah karena doa. Umur bisa berubah karena silaturahim. Umur bisa berubah karena sedekah, umur bisa berubah karena amal jariyah. Wedi berubah umur, berdoanya dengan berubah. Jadi dia mereka agak cuma kedua buang, lamperian umur malampe masyarakat, panjang umur tapi berkah. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang baik kata Rasul panjang umurnya tapi amal perbuatannya semakin baik. Wa syarrun nas manusia yang jelek man tala umruhu wa sa'a amaluhu panjang umurnya tapi karakter perilakunya semakin brutal.
di negara cok jai tahunya beda malam pun udah beda boleh pongi mestinya minta maaf ini 60 ke atas semakin dekatlah kepada Allah ada pi kata itu puluh di tahun buru dan tania sih kiri ngapain gai tuli melo apa ini tapi dapat poso ya mestinya semakin umur semakin bertambah 70 ke atas 60 ke atas baca di Rasulullah Mulki setiap malam tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir letul capakna napa magilo doa magkadaukuang barakat tabaraka kubaca lumiya na kumadang na pancajir na kuburu kumataja bila walindu na kulidi kwa puluh di pancalana kuburu. Ya Allah, dengan berkat tabaraka yang aku baca, mudahkan ketika aku sakratul maut, jadikan kuburku terang, aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur. Tabaraka baca di undi-undi ada pi umur gue senarita likul min syai'in hasadun. Tiap-tiap sesuatu ada masa petiknya, ada masa panennya, dan kewentu inggalanna wa hasaduhum berarti beda siti wa sab'in, dan masa petiknya umatku kata Rasul antara umur 60 ke 70. Kalau di atas 70 kurang kan, di atas 80 lebih kurang lagi, di atas 90 hampir kita tidak ketemu, di atas 100 tahun kira-kira di bawah istilah dari lorongnya. Jadi 60 70 paling ini tata Anda memang di bahasa yang saya masuk begini silaturahim perbaiki supaya datang paling ini pakai janji nih silaturahim sambung ada yang tulis bombe-bombe. Ini tahun politik ini boleh beda pendapat, tapi jangan sampai berkusiku, jangan sampai retak persaudaraan. Bekal ke akhirat itu tadi suratul Mulki. Yang kedua, Tukurema berjamak kata peloso kan, selamat itu di dalam kubur. Bukan ada gampang itu selamat, tidak di mana? Tidak utuh. Man sholat sholatan fi jama'atin arba'ina yawman. Siapa orang yang salat berjamaah 40 hari, kata Allah lahu maghfiratan, Allah menuliskan atasnya 2 kebebasan, baratu minan nifaq wa baratu minan nar, bebas dari kelompok termasuk orang munafik dan bebas dari kelompok orang yang tersiksa di neraka. Mata puluh berjalan. Dan kata urus itu memang pidato, ada ibu-ibu lebih afdol di rumah daripada di masjid. Pidato kutu, ya pidato kutu. Nah kutu itu isu orang lagi jok, sama beda zaman belum tentu jok kan. Urus itu pidato lebih afdol di rumah. Nah sekarang ada hadisnya, betul ada hadisnya, tapi pahami dulu dong. Jadi maksud apa? Kalau lebih afdol di rumah dibanding di masjid, ngapain pergi umroh? Ya kan? Atau mau ke bikin Balanca, Madinah Mekah, atau apa di Mole? Lebih afdol di rumah. Yang dimaksud di situ wanita lebih afdol di rumah dibanding di masjid adalah wanita yang banyak kesibukannya, suaminya berangkat perang, anaknya bersusu, mondori bapak susu, bersusu anaknya sama Pak Kagum mana sih tahu? Adalah Januari ini, Desember ini. Ada datang masih jadi orang lima susu. Tapi kalau tidak ada kesibukan, apatah lagi di masjid ada peringatan maulid, ada seramira, ngapain tidak ke masjid? Aduh ini, teman selama suratul Mulki berjamaah 40. Yang ketiga, selamat di dalam kubur. Tukurema berjamaah di masjid Nabawi, arwah sholat kali 5 sholat. Berapa bu? 8 kali 5 berapa sih? 40. Ya sekian pain. Jadi waktu tanah itu cukup berhati, arba'in mumpo kan? Ternyata 40 itu bisa berubah karakter, Pak. Depan kali jamaah. Cara keempat supaya selamat dalam bangsa. Paling ragu baca 4 dongeng dan Nabi Yunus 4 kapal pulau riwayat itu merasa. Man qala fi maradihi. Nih baca riwayat itu merasa. Siapa yang membaca ketika sakitnya? Ketika sakit dia baca. Apa yang dia baca? La ilaha illa anta subhanaka inni ada
Dibaiki ucapannya, kuntu atau kuntum atau kuntu. Tinggal checklist Pak. Kuntu, kuntum, kuntu. Yang betul kuntu minat dholimin. Kalau kuntum kalian. Kalau kuntu diri kita. Jadi ucapannya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bahasanya arba'ina marrah, maka 40 makuli. Famata fi maradihi dzalik. Lalu dia meninggal pada penyakitnya itu. Urang aja maka 40 dan apa boleh dia dimati. Wa lahu ajrun syahid. Allah memberikan pahala mati syahid. Mati syahid. Karena makanan rumahku itu paling mati syahid aja, daripada di Sukayangi ada di Bukui, ada di Jember, kan mati syahid. Pahami dulu dong, ini mati syahid pahala, bukan mati syahid syariah. Yang tidak dimandikan, yang tidak disolati adalah orang yang meninggal berlumuran darah di peperangan. Ini mati syahid syariah, tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, gali lubang kubur selesai. Mati syahid syariah. Yang mutosie mati syahid pahala. Tapi jadi pada mati pahala. Nah, contoh lain biar ngerti perbedaan antara syariah dengan pahala. Kalau khatam Quran syariah mesti dibaca mulai dari lembaran awal sampai lembaran akhir, mulai daripada Bismillahi sampai ila Jinnati wan Nas, 30 juz, 114 surah, 6.600 sekian, dibaca secara keseluruhan, itu namanya khatam syariah. Tapi khatam pahala ulah lawa ada waktu dulu. Ya, man qara'a qul ada salah sama roti. Siapa orang membaca qul ada 3 kali, faka'anna ma qara'a al-Qur'ana ajma'a, samanna membaca di Al-Qur'an ini sapu pahalanya khatam Quran secara keseluruhan. Jadi makanya kita Aisyah, la tanami hatta tahtamil Quran. Jangan kau tidur sebelum khatam Quran ya Aisyah. Qalat Aisyah tu, makanya menurut Aisyah, ya Rasulullah, fidaka abi wa ummi lau qadil hadza as-sa'a. Bapak dan ibuku jadi tebusan, tidak sanggup saya khatam Quran lalu tidur. Gimana bisa khatam Quran setelah lebar tidur? Fatabassam Rasulullah, maka tersenyumlah Rasulullah dan berkata Rasul, Aisyah, idza qara'ti qul ada thalatha maratin faka'annaki qara'a al-Qur'ana ajma'a. Dari kamu baca di Quran ada waktu dulu samanya tetap mendoa. Ini namanya khatam pahala, bukan khatam syariat. Ada cewek yang paham. Mau dapat pahala haji? Kalau hanya sekedar pahalanya haji, tidak perlu lengkap, tidak perlu cukup dibodeh. Kalau hanya sekedar pahala, caranya gimana? Man shallal fajr fi jama'atin. Ini kita masuk fajar berjamaah subuh. Summa qa'ada yadhkurullah ta'ala, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah. Apakah ngaji, tasbih, salawatan, dengarkan pengajian, hatta tatlu asy-syamsu, sampai matahari terbit. Summa shalla raka'atain, lalu dia salat 2 rakaat. Ka'ajli hajjatin wa umratin, tamma. Maka seperti pahalanya haji, umroh, sempurna. Bagi lalungan yang pernah haji. Jadi kalau di Mekah lalungan yang pernah haji. Ya kung kamu udah kepamutingan ada daun di hati di karena tadi udah ngaku ya mendengar haji. Ini pahalanya haji, tapi syariatnya haji mesti mengitari Ka'bah, mesti ke Mekah mengitari Ka'bah, bukan mengitari masjid di Bangku Pak Bupati yang gambar Ka'bah. Dari Pak Bupati ini sudah ada di Amin Asari sujud, sudah ada bekas sujud. Bekas sujud itu bukan hitamnya di sini Pak. Karena ada namanya itu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada simahum fi wujuhihim min athari sujud. Itu anak ya makna kita nampak bekas sujudnya di ujungnya itu. Ya biasanya bekas sujud bukan hitamnya di sini. Tapi udah dianggap kita sombong recah di masanya ada yang Pak Bupati. Ada bekas sujud masjid yang mirip Ka'bah di masanya ada yang beliau. Bekas sujud ya tadinya dia mesti memulung.
Apa yang kata tuh nggak bisa pernah bertahun dulu mah bohong nih kowe. Apa yang baca aja mesti bekas. Kau yang dimaksud hitamnya di sini bekas sujud Pak sebagai pengikut Rasul maka palade itu. Tapi sokro gua di tanah soe sujud di das alik. Itu benih. Kan lu tak langsung bohong. Jadi yang dimaksud bekas sujud karena tanda-tanda masalahnya. Ini kan memang masih alena Pak Bupati. Ini kan memang alena Pak Bupati. Sujud ya. Begitu juga tadi mati syahid pahala bukan mati syahid syariah. Nah, saya contoh ketika berkurban para suami itu istrinya juga dapat pahala kurban tapi pahala syariatnya tidak. Syariatnya kurban satu sapi disyariatkan berapa orang? Satu sapi disyariatkan 7 orang. Pertanyaannya adalah, pernahkah salah satu di antara ketujuh itu ada namanya ibu? Kalau namanya saya suami terus, baru dapat pahala. Syariat belum dihitung, dituntut di akhirat karena belum pernah melakukan syariatnya kurban. Jadi kemarin kita potong kurban dapat pahala 7 keluarga, betul, pahala. Tapi syariatnya itu, syariat yang ada namanya di situ 7 orang. Dan almarhumah boleh disisipkan namanya di situ. Ada buku selesai saya tulis, mungkin sudah beredar di Gramedia dan di toko-toko buku yang lain. Judulnya Kado Terbaik Ahli Buku Amirul Amri. Setelahnya di situ kurban buat orang meninggal, setelahnya di situ. Jadi 5 atau 2 tomatnya disisipkan boleh. Ada dalilnya saya tulis di buku itu. Cuma biar daging namatuk dena wedina re anak-anakna mesti nasil kaman telu gere dena wedin diande sidi gere oroba tomate anak-anakna 5 orang almarhumah iwandi jangan makan sedekahkan semua. Yang kedua gere oroba tinja nazar tinja urang tinja maka daun pengalat udah itu kasih aja maka ini si bapaknya lain itu tinja aduh itu nggak ada korban ini pak korban tinja 2 nih. Yang ketiga sembelihan dam haji dam umroh tapi dam pelanggaran. Kalau dam tamatu boleh makan, itu bukan pelanggaran, itu dam tamatu. Memang anjurnya ibadah itu mesti nyembeli dam tamatu. Yang tidak boleh dimakan dam pelanggaran. Contohnya belum tahallul daripada tahu apa daripada sahi atau kamu mereka mana kamu terlengkap bisa cukup kok. Nah itu kumisna oh dah cukup kata lupa. Nah kiamat kesolangi itu kalau dulu pada merusak tetap kena dabu. Ini maka pada solangi. Nah kenapa sih kue selesai mainnya nih? Agak senang orang seagak ini di situ. Ada kena dalam. Pada kesolangi. Lagi sih kue agak mencukur pak Bima. Karena sahur rumah berterus mengingat rumah yang cukup maning ya dua bebek nah di nanti pak pelanggaran. Jadi panjang umur tahun depan anak-anaknya ibuan di almarhumah yang 5 orang daftar namanya orang tuanya penyembelihan kurban boleh ya kung kasih makan mana aja tadisnya udah bawa makan berapa kali kan ulang 5 pidato dan kan mau telepon dari kurang masih rolongan soalnya sih gimana saya belajar hadisanya 1 jam gak mungkin kan mesti tunggu zaman panjang waktu. Engkau tahu jadi sekarang kayak prematur kayak pesantren senang kenapa salah sedikit salah bila aku sedikit neraka kalau orang siapa saya neraka mana saya kembali belum ini keselamanya teori pertama tadi surat tubuh kita coba ini supaya beragama 40 supaya beragama di Masjid Nabawi dalam hari kali di masalah 40 sih pada momen ada di Yunus 40 kan itu alasan penting mana saya tulis seperti buku itu. Kemudian yang kelima mengkola famata ini baca ya famata lam tata'amhun naru tidak akan mungkin disentuh apinya neraka. Hadisnya sahih Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Hadis sahih. Apa yang
dibaca yudenya, bukan lagi 40, hanya 4 kali. Kalau kalian gampang-gampang tuh, apa dibaca gampang? 1. Makanya kalau ada orang sakarat itu dengan 4 kalimat ini. 1. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. 1. Yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah wahdahu la. Terus yang ketiga, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd. Lebih yang keempat, la ilaha illallah wa la haula. Mantap, yang hafal sudah bisa sekarang. Ini kan kita tadi sekarang. Jadi tak tahu kan, malah kalimatnya dengan lam. Jadi saya lam, tidak pernah dulu, tidak pernah sekarang, tidak pernah akan datang. Itu lam tata amuhun nahu. Tidak pernah. Itu orang yang luar biasa itu mana-mananya. Kenapa disebut pakai lam? Kenapa tidak pakai lam? Padahal lam juga artinya tidak pernah. Lam juga artinya tidak pernah. Guru pesantren. Subhanallah. Kurang mana kita baca kalau betulnya mana? Maka dari tadi ada itu yang pindah neraka ya tuh. Sebuah kami itu yang ada sisa pada kita. Padahal kami zaman betul masih dekat, murah senyum. Bagaimana kau sisa tu namanya? Mama asal masih sisa, asal kata kau neraka iman. Kedo aja, mau kita. Kedo tu kita dekat agama. Nah yang putus yang kita madang pada ketusannya, padahal dia mana sumpah dia kunjungan, dia orang yang terlambat. Dan dia berkedo, dia pesan nah, ada kesalah apa? Ya rota kita orang masusah kita kedo dia di mana tarakan dulu masusah kita pada orang berdama. Dia saya. Nah kita di sotingan surga, melonada di lupa tamak dia pada masalah Jawa itu. Apa itu menuntut isi bola, padahal ini dia jadi dituduh. Yang motos tidak jauh mana dia berkedo, padahal ikan musuhnya, liwat sekena, supaya jangan cuma terlambat toba. Nah dia berkedo, berkedo. Bagaimana mau gerak? Anu kurang di sini kurang satu balik aja. Dapat yang kakak aku makanya kedo. Pasti dia berkedo. Ya Allah ya Rabbi. Jadi ada teman hari kesimpulan, tidak usah. Poin satu lagi, ingin orang itu selamat dalam bangsa, padahal ada jamaah begini. Suratul Mulk tidak pernah jamaah, supaya tidak jamaah tidak pernah minum 40, supaya dari Masjid Nabawi tidak boleh umroh. Baca panduan yang baca. Tapi kalau toki kasih keluarga yang berusaha selama yang dilakukan adalah datangkan orang 40 minimal orang soleh untuk sholati. Atau orang soleh, ada salah ada soleh, ada dua. Karakter perilaku jadi suka oleh Allah, karakter perilaku jadi suka oleh sesamanya. Dia kata gue soleh, 40 orang kalau suka jadi selama di dalam kubur. Makanya kalau ada orang meninggal tidak perlu terburu-buru untuk kuburkan. Kenapa sih terburu-buru? Matanya tahu teteh 10 menit, lo udah kubur kata teteh 10 menit. Maka standar orang supaya banyak orang yang sholati. Nagkipuan sila o sa isa na sa maset sa umunroy. Dahil mo din na ako talus payang. Dasa na ganda. Dasa kan? Maset sa umunroy nasa. Padalali na maset sa. Kapayo ni mapagar tawarisan. Uy, langsung bapak tadi sini. Dikuburkan dari Rabu pagi. Bagi Rasulullah tinggal 2 malam. Kenapa tinggal 2 malam? Ditumpuk orang Arab Badui dari gunung sana. Dari pedalaman sana, dari sana. Nanti sekira-kira kumpul banyak orang nampak di jalan. Dari Rasulullah wafat dari sini dikuburkan dari Rabu pagi. Dong tidak kan? Sesuai kau kan pada hadis saya, kau tahu hadis saya, hadisnya sahih. Asra'u bil janazati, cepatkan jenazah itu. Hadisnya betul. Pemahamannya di situ yang perlu diperbaiki. Yang disuruh cepatkan jenazah, bukan asri'u bil mauti, cepatkan mati itu bukan.
Tapi asri'u bil janazati, cepatkan jenazah itu. Apa yang dimaksud jenazah? Jenazah adalah orang mati yang sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah disolati, namanya jenazah. Ini yang tidak boleh tinggal lagi. Paham tidak? Jadi tadi mulu anaknya, tadi susurna, tadi hidupnya, tadi ngabutnya, tadi bermurena. Mana tambah pelada yang disuruh cepatkan jenazah. Jenazah pasti mayat, tapi mayat belum tentu jenazah. Paham tidak kalian? Paham kan? Itu bertambah ilmunya. Kalau sudah jenazah ini tidak boleh menunggu lagi. Mengulit dan tanya, dia tanya nih jenazah, bawa ke kubur. Di saat dibawa ke kubur, orang-orang dulu itu begitu dia angkat, dia turunkan lagi. Biasa bukan minta pokoknya. Tapi sebenarnya di situ adanya orang dulu begitu diangkat, napisah biang. Oi, saksikan. Tau becek nih, tau gelu gini. Orang bagus ini. Orang bagus kan? Orang bagus. Tapi dia lagi depan 40 tahun kuburan. Paling sering. Angkat sih, woi, sapi. Oh, memberikan penyaksian. Orang baik kan? Orang baik. Ayo, tapi itu 60 tahun mati. Padahal sih. Woi, sapi kau orang baik kan? Orang baik. Woi, kata aku dia sih. Pak, lebih 40 tahun kuburan. Maka kau dari kita dia kan akan saksikan orang baik melata-lata. Boleh melata-lata. Melata-lata. Yang lebih parah, kadang yang bawa bendera di depan. Ini Makassar sebagian, dari kota Madinuri. Kalau yang bawa bendera malah untuk memimpin perang. Tangan kanan bendera, tangan kiri malah balok. Nasihat umum nak dia nak baju. Asal ada kendaraan dari depan nancang tahu. Astagfirullah, nangis nyawanya ini melihat perilaku. Emosi yang mau pilih, jadi itu pedih otomatis. Mestinya ngantar mayat, antar jenazah berzikir. Astagfirullah, li walaha. Astagfirullah ya Allah untuk diriku. Astagfirullah ya Allah untuk dirinya yang perempuan yang aku antar itu. Makoro, letup di kuburnya yang memasukkan di dia lahat, yang masukkan itu orang yang dituakan yang berdiri di kepalanya. Bicara lagi, naik pasukan ini. Mau berlalu umur, nanti kapan disenang. Konsentrasi benar dengan Allah. Udah mantap ingatan kepada Allah apa yang dibalik menghadap Ka'bah Baitullah, lalu minta tanah segenggam, yang memberikan tanah segenggam kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, baca inna anzalna. Kalau dengar ini, yang untuk dia wahai orang ni rosi ke tanah, nak pada baca toli mak kedah. Minha khalaqnakum, boleh kau boleh tanah yang pancang kau ngalah. Dari tanah ni tanah yang mana pilih nah, yang ada dari toko dahulu. Kalau sila ogi sa isa, tali raw na pilina. Napanguapas sa mati na masasalas sa mga. Makin mo pang ritara. Bacaan niya tadi, minha khalaqnakum. Mulai ko yung tangan bacaan. Bacaan kedua, wa fiha nu'idukum. Liso apa yang berlaku salammu yang ada di tanah. Bacaan ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Mayroon ko na patokok kung nalatang liso boleh sebuah tanah. Dari asalmu dari tanah, kembali ke tanah, akan dibangkitkan lagi dari tanah, supaya tidak dijepit oleh tanah perkuburan, bersifatlah ibarat tanah. Apa sifatnya tanah? Menurut ilmu filsafat, tanah itu sabar sesuai dengan meja dengan keberatan. Sabar. Yang kedua, tanah itu jujur itu tanah. Apa buktinya? Kalau ditanam biji lombok, pasti lombok. Tidak pernah orang menanam biji jagung bulian tumbuh. Maka bersifatlah ibarat tanah jujur, supaya tidak dijepit dengan tanah perkuburan. Yang ketiga, sifatnya tanah adalah teguh menyimpan rahasia. Kucing mati busuk, coba tanam di tanah, tidak tercium lagi. Teguh menyimpan rahasia. Tikus mati, busuk, tanam di tanah, tidak tercium lagi. Teguh menyimpan rahasia. Dengan pada ini isa-isa, utamanya ibu-ibu isa-isa. Mereka tanahnya sesuai di musiknya. Asal ini kan suka tuh hilang tainda yang anu. Itu baca main kantoran. Dia paling musik, berarti ketinggalan informasi kok. Semakin suwi terlambat tahun kudi selingkuh.
Makin aja lo seselingkuh nalakain atau cerita. Dengan kayak kan. Terus ada suami saya tapi sabar. Pak Lobet ini kapan sabar. Amat kau bawa puasa karena perjalanan ke depan masih terlalu panjang. Betul dah? Apa suami dia sabar tapi anak tak boleh jadi nih. Kau tak boleh jadi nih. Ayo reda tak boleh jadi nih. Amat kau bawa nih bersifat lahir panah. Teguh menyimpan rahasia. Ada aku ibu-ibu saya mereka mentolah ceramahnya. Maka ini dari cerita daripada cerita oh. Emang ini sudah sampai tendut tapi parah deh. Makanya sih ini orang campur orang sementau udah sama. Makanya mereka itu bicara aja. Mana ada bercampur semua. Kesan kata ada mereka kan bina warnanya. Mana sih? Kata kopi mana sih? Yang paling sering kan minggu itu kalau ada cara-cara begini ibu. Tapi juga itu ibu-ibu di kampung orang. Ibu-ibu yang di kampung orang dan mungkin di sini tidak jauh beda. Ada pengalaman aja. Sampai malam ini belum pernah saya melihat bapak-bapak ngambil barongko, tempat tangan ibu cekak dengan itu kami. Tapi ibu-ibu yang saya isa, padahal itu si jemur di tasnya. Enggak tahu di lipstick ini sampai, enggak tahu bedak, enggak tahu cambing, enggak tahu jaka, enggak tahu barongko. Ada suku-suku dengan orang miskinnya. Apa samamu berbeda gitu. Nah, begini gue, aku berbeda. Aku kan ngomong banyak. Nah, cerita tahu ya. Cerita lebih parah. Itu foto cerita tuh. Foto yang tinggi satu puluh tadi. Ibu, iya foto ini. Kesini ini punya rumah. Kesini ibu ini punya rumah. Foto lagi. Sering itu laki-laki di samping suaminya. Kesini tidak serasi lagi. Itu masa istrinya tidak serasi. Ada tidak tahu tidak serasi. Maka kamu siapa saudara serasi? Kesini tadi bedanya cumbo. Kenapa ini tahu yo? Kenapa kau tapi mau kasar? Kenapa dia mencoba tapi lo? Weh, contoh ini. Jadi kalau ini ibu-ibu yang beresin cerita, tanya tuh saya bukan membela bapak-bapak karena saya laki-laki. Ya bapak-bapak itu sih untuk datang tapi tahu ada cerita tadi. Bapak dia menjawab macam tak porno. Bukannya cerita porno cerita apa ini? Masih berapa? Orang mau terima orang tapi tadi tahu ada cerita. Astagfirullahaladzim. Mari bersih saja. Terus yang capek. Dia. Saya lari setelah ditimbun di tanah di perkebunan. Timbunannya itu pelan pak. Pelan. Bukan sekaligus tangan didorong, berloncat-loncat di atasnya. Kalau dia apa tuh tahu. Betul tarik timbunan di mana kan perlu. Pelan-pelan. Begitu sempurna timbunan, siram air banyak-banyak, biar tanahnya rapat. Sesudah disiram air banyak-banyak, taburi bunga pandang. Bunga pandang itu warnanya hijau, biar kering tetap juga warna hijau. Dihiaskan dari atas ke seluruh. Rasul mengambil pelepah kurma dia tancapkan. Lalu Rasul berkata, sepanjang pelepah ini segar, ia akan doa sesuai sifatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ulama Sulawesi mengambil bunga pandang karena harum, dan biar juga berapa hari tetap segar kelihatan, maka taburi bunga pandang. Ulah roh, yang untuk belum baca talaki baca nih, biar ayam bawa nih, supaya persatuan dan kesatuan kita mantap, ya kan? Kalau saya sih ditanya, sekiranya ambil lebih duluan wafat daripada ibu-ibu, ingatkan orang, baca bawah di
mustaqim. Apa dia tuh rugi? Ya kan? Siapa tahu manfaat dari itu membaca. Yang saya tahu, anaknya Rasulullah SAW dari istrinya yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Anak itu namanya Ibrahim. Meninggal umur 3 bulan, 4 bulan. Tiba-tiba anak itu meninggal. Nangis Rasulullah. Jadi dia tidak diteri, itu yang tuh teri. Makanya tidak ilmiah itu kalau orang kematian lantas berkata, jangan menangis, ada muteri. Kok agak muteri nama mati. Iko kan emang mati deh muteri kira-kira. Iya kan? Dan sengaja hadisnya Ustaz. Fala bakia, maka jangan menangis. Makanya ngaji dulu dong. Yang dimaksud menangis dan nangis yang mana? Ya kan? Susah tidak menangis boleh menangis. Boleh sebenarnya parah, tidak boleh menangis, tidak boleh menetes air mata. Wah, apa itu? Hebatnya ada yang menetes nama tipu masih nggak mungkin kan? Tidak ini itu. Rasul nangis Pak, sampai dia gendong anak itu, nangis terus. Sesudah ditimbungi, namanya Ibrahim, pura ini limpungi tanah, maka dia begitu dah. Oh, nakku Ibrahim, bayangkan, sudah ditimbungi tanah, anaknya masih ngapain? Oh, nah Ibrahim, oh nakku. Sekiranya ada pertanyaan Rabb bukan dia, fakul api balik pun Allah Rabbi mau meletakkan waktu. Dari waktu tanah maka dari karena dia mau api balik pun maka ada baku. Mereka untuk bisa kata dibaca kalau riwayat. Apa yang perlu dibaca maka kita lagi kita bingung kenapa baku. Sampai Umar Ibn Khattab menangis jadi-jadi. Ditegur oleh Rasul, Umar, kenapa sih kamu nangis kelewatan? Saya punya anak tidak menangis seperti tangisanmu. Kenapa sih? Kata Umar bin Khattab, aku menangis bukan kematiannya Ibrahim, tapi aku menangis ayahku puterian macam masumina baga sangali ko boleh ajarku ni gak baca nak apa itu terbaca selalu. Halo, di sinilah awal mulanya tauhid di sini. Cuma kalau ditelusuri secara hadis, orang berkata hadisnya dhaif. Tapi kalau diteliti secara ilmiah, itu namanya amalan yang mutawatir karena dari dulu orang amalkan. Ini mana? Eloki pegang silakan, yang tidak mau tidak usah angkat. Orang kadang-kadang, bapak datuk orang kata telepon, halo, Amri. Ya saya, kenapa? Ustaz, saya dari kuburan. Apa yang saya lakukan? Maka nggak baca Fatihah. Mari ikut toh. Nah, pada dari Pak Bupati mengajak kita baca Fatihah. Cocok ya? Ustaz, halo, kakak di kubur Ustaz. Apa yang saya lakukan? Maka nggak baca Fatihah. Nah, selentuk merosak, selentuk mau. Wah, tak bagi itu aku tadi. Saya udah beritahu baca Fatihah, nanya lagi. Sampai ya Ustaz. Kakak sama gue. Ukuran yakin kok, si segi udah mati, aku baca Fatihah. Mati udah baca Fatihah. Kalau dia udah tulis, sudah keberatan. Sesembarannya Ustaz, kok sembarang. Aku tanya aku dijawab, menantang aja sih semua. Aku tanya baca pemicu tuh gitu. Kalau dikirimkan Fatihah, kalau memang sampai, apa tandanya sampai Ustaz? Gini tuh. Apa tandanya sampai itu Fatihah? Maka dengan tandanya sampai pada isu. Dengan isu yang Fatihah, berarti tidak sampai dalam isu. Maka si Ustaz. Dengan anak pesantren yang bentuk itu curi. Ustaz, itu kan di Fatihah ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Itu ada tunjukin kami jalan lurus. Kalau tunjuki kami, apa hubungannya orang mati? Oh, kalian namanya apa ya? Itu orang beragama bukan pakai akal-akalan, Pak. Mestinya nanya saya dong. Ada nggak dalilnya baca Fatihah buat orang meninggal? Itu dia cocok pertanyaan. Jangan ini siratal mustaqim tunjuki kami jalan lurus, tidak sesuai menurut akalnya, lalu tidak mau baca Fatihah. Tapi di siratal mustaqim naik senang. Si senang kayu umrah, nyasar di. Dia itu namanya besok mau tidak. Agar naik itu anda ini siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan lurus. Polisi yang ada tanah ini desa polisi. Ini siratal mustaqim, oke. Ini siratal mustaqim, hotel. Tunjukilah kami jalan lurus, hotel. Tanda polisi ya. Lagi sih polis ini siratal mustaqim. Ada polisi siratal lagi nanti. Apa sih kabar ini
Ada di pecek-pecek teman gua. Apa dia colok kami rokatuna? Mundur dia bingung. Kali ini servis ini tetangga kemana? Nampak dia jual orang sesyekh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu anak mana ampun. Inilah contohnya orang beragama akal-akalan. Saya terangkan di buku yang saya bertelurkan ini yang terbaik buat anak. Ada lagi sebut sekarang 77 tanya jawab seputar kematian, syariat, syiar dan adat. Mudah-mudahan juga bisa selesai di Agustus September lah. Maksudnya dari rekaman contoh itu pada lelong sedikit juga Bupati saat supaya orang baca semua itu mau ini dia ya kan ada pagi tanah apa yang mungkin. Jadi begini, sepanjang mungkin baca Fatihah. Baca Fatihah. Itu Fatihah doang kan. Nah kadang ada sana kalau kalian afdalu doa alhamdu rawahu Bukhari. Sabda waktu doa adalah alhamdu. Hadisnya sahih. Jadi itu alhamdu kan doa kan. Hati-hati. Nah, kalau cek bola Fatihah. Berkat Fatihah apa berkat bulan. Terus teko gambar kena Ka'bah, Baitullah. Kelola. Foto baru Fatihah. Berkat Fatihah apa salamu tuh. Dan dia penumpang turun teko selamat kendaraan Nabi udah penumpang. Ini mah stadium Fatihah miliada. Itu aku lagi nama Japie, kata nama aku di YouTube tuh aku lagi nama Japie. Fatihah tuh Japie dulu. Waktu dipatok binatang berbisa Abu Bakar As-Siddiq di Jabal Sur. Nah, nateri dia buatkan tentu nateri pakai bibit Allah tahap Allah tasal inna Allah ma'ana. Aja muteri dia tuh minta Allah kasih loki pengalat Allah. Maka dia malu tuh bakar tadinya teriga minta Allah musuh. Aku itu tadi kau dasar kamu kepala jadi. Nah dibaca ini dari tapatin apa yang muncul pun sembuh seketika. Oh dia mau mulakan nama Japi. Maka dia minta khudh minal Quran masyita wa lima syita. Ambillah dalam Al-Quran yang mana kau mau dan apa tujuanmu. Jadi ya tuh kurang itu 20 juz aja dari kasih kadang-kadang di tuana. Baca pimani ya. Gue sakit peluka kasih Japi kayak agak kita gerak. Kebetulan kalau ada Tangerang itu tak Japi. Lalu berkat lalu sebukan oh. Japi kayak kasih. Kebetulan di Karangin nilai gue ini lewat. Jadi ada benar tapi salah bahasa benar. Almarhumah sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Saya ingatkan khusus anak-anaknya. 5 orang ya, 3, mana tunda 2. Cocok nih, berarti 5 tuh. Kayak tuh menit 2 pada kalau anak itu. Dia makanya mau ke Imam Syafi'i. Kalau suami istri sudah berwudu lalu sentuhan, Imam Syafi'i, maka batal wudunya. Tapi kalau menantu sentuh mertuanya tidak batal. Kenapa tidak batal? Karena mertua sama kedudukannya orang tua kandung. Jadi ada lama gak menurut di mentuan. Batal mula tuh nanggalang kain tak karena matu itu. Maka itu nggak boleh itu orang gara-gara doa Isa. Hari tua kayak gitu. Astagfirullah. Saya ingatkan anak-anaknya Ibu Andi almarhumah saat baca Al-Fatihah. Angkari pemerintah mami hamba denang tiguna baca Quran atau tuwo itu mati. Kata aja. Ya roh kata denang tiguna gede nampalalui dia. Nanti aku maniai bagi guna. Jadi baca Al-Fatihah dia nah ada pun itu salah kuat. Haro. Jadi dia kemudian tulisnya lain kuburunan. Periwayat hadis nomor 1 namanya Imam Bukhari Pak. Saya pernah siapa lagi itu lulus berista. Tidak pernah berhenti orang baca Yasin di kuburnya Imam Bukhari. Tidak ada orang nantang. Ini periwayat hadis nomor 1. Dan kuburnya itu tinggi Pak, lebih matahari dari ini. Mungkin ada orang makan Ustaz. Saya baca dalam hadis, aku baca bro. Ustaz dilarang meninggikan kuburan rawahu Bukhari. Tapi kenapa kuburnya Imam Bukhari tinggi Ustaz? Kata cepat tanya tuh itu ngomong kosoki. Bukan begitu Ustaz, kita butuh jawaban. Kalau butuh jawaban mulai sekarang, jangan suka menantang. Baik kalau itu sedikit-sedikit beda, sedikit-sedikit gue sedikit. Aku situ jawabanku tidak menantang. Pawan jawab. Seterangkan Ustaz, bagus. Ia tuh kuat DC dilarang meninggikan kuburan. Penjelasannya kecuali 4 kuburan. 1, kuburnya para nabi, para rasul. Ini bisa diadakan pembuktian ilmiah.
Kuburnya Rasulullah di Masjid Nabawi di Madinah tinggi apa beda? Tinggi kan? Saya pernah lihat kuburnya Nabi Ibrahim di Hebron tinggi. Kuburnya para Nabi para Rasul silakan tinggikan satu. Yang kedua kuburnya ulama besar, Imam Bukhari ulama besar silakan tinggikan. Di Indonesia wali suku, di Sulawesi Selatan atau di Timur atau di Pandan atau Sulaiman atau Fatimah dan tempat yang lain. Ada di situ lagi di Kesurai, ulama-ulama besar. Nah dua nih. Yang ketiga, kuburnya orang yang mati syahid membela agama Allah yang berlumuran darah di peperangan. Contohnya Sayyidina Usaid bin Sir, Sayyidina Hamzah Jabal Uhud di pagar tembok keliling. Ya kan Pak? Yang keempat, kuburnya pejuang bangsa negara, barisan terdepan ketika perang, Patimura di Penegoro, Sultan Hasanuddin, Abu Palaka dan semacamnya. Gitu. Jadi dia tuh ada milik baik ayat maupun hadis yang gajian dia tuh dia gajian pikul antaranya. Maka muncullah namanya tafsir. Kalau hadis syarah penjelasannya. Ya. Nah, kadang-kadang jadi orang secara kuburnya. Ada pernah nanya saya, Ustaz, saya baca katanya orang haid tidak boleh secara kubur. Pernah dengar enggak? Karena kan orang haid tidak boleh secara kubur. Penjelasannya adalah kalau kubur itu berada di dalam masjid, ini yang tidak boleh. Contohnya kuburnya Rasulullah dalam masjid kan, tidak boleh orang haid. Kuburnya Nabi Ibrahim dalam masjid, tidak boleh orang haid. Kuburnya Imam Syafi'i di Mesir dalam masjid. Kuburnya Luqman Hakim di Alexandria, saya pernah siarai, itu juga di dalam masjid. Yang dimaksud di situ orang haid tidak boleh secara kubur, maksudnya adalah kalau kubur yang akan disiarai berada di dalam masjid. Paham tidak? Tapi perkuburan kan betulnya. Namun bocor itu negara. Apa tadi yang dalam masjid? Paham kan? Nah, jadi memang banyak yang perlu didiskusikan. Banyak. Nah, tapi saya rahmat pada orang lain tidak apa-apa, yang penting kubur bukan di dalam masjid. Terakhir sekali saya sampaikan, anaknya 5 orang, coba kenang jasanya mama selama ini. Saya rasa semua mama, semua tanpa kecuali, cintanya kepada anaknya itu luar biasa. Mau elok dinamai naopo iro bepai, nanti boleh anak nanti jadi anak-anak nanti kurang. Ikaw na nakman. Ako mana rin doon. Kumain. Ternyata mama berpenampilan kalau keadaannya. Asalnya anaknya bagus deh. Mama kumalasa ya anaknya. Lebih malasa pa si Pinalin. Ako mana rin doon, Pak. Niluan pa naman raya. Talapunan ito di mencari pejabat panik tempat dogang Indo. Ya, Pak. Aku bagi jadi bupati, bagian dari doa mama. Pasenda jadi sekda, bagian daripada doa mama. Jangan ada yang melupakan mama karena cintanya mama kepada anaknya tidak akan mampu kita balas 100%. Ada di masa Rasulullah salah seorang sahabat, dia gendong mamanya tawaf dan sa'i. Sesudah tawaf dan sa'i dia melapor Rasul, saya sudah berbakti sama mamaku. Caramu, aku gendong mama tawaf dan sa'i Rasul. Kata Rasul, setetes air susunya ibumu yang pernah aku isap ketika aku masih kecil belum terbayar karena aku gendong tawaf dan sa'i mama. Olehnya itu yang masih hidup mamanya bersyukurlah, masih ada kesempatan menatap wajahnya mama tersenyum. Yang masih hidup bapaknya bersyukurlah, masih ada kesempatan menatap wajahnya bapak tertawa. Di suatu saat kita ingin menatap mama dan papa wajahnya, ternyata sudah tertimbun tanah di kuburan. Pekan lebih dota. Mata ini serai kubur dan baca Fatihah kurbangi seandainya ada kadar puasanya di bulan Ramadan. Wah itu dari engkau tinjak puasa dari nawanya ini. Wajaran ini mengganti. Kemarin udah beli Pak, wah malah panen tapi jangan lupa pakai tempat awan nih, tempat awan. Dan puasanya tidak puasa. Karena pertanyaannya karena semesta empat kalana, empat tuan anak, nasi dinam. Nasi dua ni kalana tapi empat anak, buat di rumah puasa nasi kolor. Betul ya. Kita semua sih puasa semua. Mendenge seandainya mendenge dengan haji almarhumah, maka juga saya akan berkata hajikan, tapi dia susah ini Pak Haji. Nah kemudian yang 5 orang ini sama saya tampillah yang tua sebagai pengganti mama untuk mengayomi semua saudara-saudaranya. Yang adik-adik hormatilah yang tua. Ya, saya rasa inilah yang saya sampaikan. Maaf atas segala kekurangan.
Terima kasih banyak atas seluruh perhatiannya. Kalau kebenaran yang saya sampaikan pasti datang dari Allah. Kalau ada salah dan kekurangan, saya amirullah amri manusia biasa yang ilmunya tidak padat, maka dimaklumi kalau ada kesalahan. Semoga kesalahan yang saya perbuat Allah memaafkan hadirin. Yang sepaham sependapat dengan saya mau ajak untuk baca doa mengawali dengan surat Al-Fatihah untuk almarhumah Ibu Haja Andi Nur Santi Pajelani. Al-Fatihah. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa mu'minina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unsana. Allahumma man ahyaytahu minna fa'ahyihi 'ala al-iman wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu 'ala al-islam. Allahumma ighfir laha Hajjah Andi Nur Santi Pajelani binti Andi Pajelani. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha. واغفر لنا ولها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بالله سبيل الحق. اللهم وفق إلى قوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.